Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zatit taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama pada kesempatan sholat Jumat yang sangat mulia dan berbahagia ini berusaha untuk senantiasa memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kita berusaha untuk memperbaiki komitmen kita untuk menjadi hamba Allah yang muttaqin, yaitu mereka yang senantiasa menunaikan perintah-perintah Allah secara ikhlas dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Masih dalam rangkaian peringatan Isra Mi'raj dan tuntunan Islam tentang sholat, izinkan khatib pada kesempatan ini menyampaikan tuntunan Al-Quran tentang makna dan urgensi serta pentingnya kita semua senantiasa menjadi hamba Allah yang menunaikan sholat. Kalau kita membaca Al-Quran dibandingkan dengan rukun Islam yang lainnya, sholat adalah ibadah yang paling banyak disebutkan. Dan sholat adalah syariat yang disyariatkan oleh Allah tidak hanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, tetapi juga kepada Rasul-Rasul Allah sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Dari ayat-ayat Al-Quran yang bisa kita kaji secara seksama, sholat paling tidak memiliki 5 kaitan dalam kehidupan kita. Pertama, dalam hubungannya dengan rukun Islam, sholat adalah salah satu di antara rukun Islam yang kalau kita menunaikannya, maka iman kita menjadi sempurna, Islam kita menjadi sempurna. Yang kedua, kalau dikaitkan dengan bagaimana sholat dengan dimensi-dimensi sosial, maka paling tidak ada 4 dimensi sosial yang di dalam Al-Quran bisa kita pahami dari munasabatul ayat atau urutan penyebutan ayat-ayat Al-Quran dengan ayat yang lainnya. Yang pertama, sholat berkaitan dengan kepedulian sosial atau komitmen kita untuk berbagi dengan sesama. Ayat Al-Quran banyak menyebutkan lafadz sholat dikaitkan dengan membayar zakat. Kemudian yang kedua dalam dimensi sosial itu, sholat dikaitkan dengan bagaimana komitmen seorang muslim untuk senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam Quran beberapa kali kita menemukan penjelasan bagaimana kaitan antara sholat dengan kemampuan kita mencegah perbuatan keji dan mungkar.
Utlu ma ukhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Kemudian dimensi yang ketiga, kaitan antara sholat dengan kesalehan sosial itu terkait dengan bagaimana sholat tidak hanya membentuk sikap mental dan jiwa yang damai, tetapi juga mendorong kita untuk senantiasa menciptakan perdamaian dalam kehidupan dimanapun kita berada. Di dalam Al-Quran disebutkan ketika Nabi Musa sangat ingin sekali melihat wujud Allah, dan kemudian beliau sudah menyiapkan diri untuk bagaimana melihat wujud Allah itu. Ternyata Nabi Musa tidak mampu melihatnya, dan kemudian turun wahyu yang bisa kita baca di dalam Al-Quran surat Toha, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, selain Allah, dan hendaknya kamu tunaikan sholat agar kamu senantiasa ingat dan tenang dalam kehidupan kamu. Karena itu maka simbolis ketika kita melaksanakan sholat, para ahli fikih menyebut sholat adalah ibadah yang dimulai dari takbiratul ikhram, dimulai dengan niat takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam, dengan bacaan dan gerakan-gerakan tertentu. Sholat kita diakhiri dengan salam yang maknanya adalah bagaimana agar kita senantiasa setelah menunaikan ibadah sholat, kita sendiri tidak hanya menjadi pribadi yang damai karena kita telah bermunajat dan secara spiritual kita bertemu dengan Allah, tetapi harus menumbuhkan sikap dan perilaku yang menimbulkan dan menciptakan perdamaian bagi lingkungan di sekitar kita. Kemudian yang terakhir, ketika kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan penjelasan kaitan antara sholat dengan keberhasilan atau kesuksesan dalam kehidupan kita. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung, sungguh menang hamba-hamba Allah yang beriman, dan mereka itu adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un, mereka yang senantiasa khusyuk di dalam sholatnya. Karena itulah maka sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita kaitkan antara sholat dengan ketenangan hidup, sholat dengan kedamaian, sholat dengan keberhasilan, kata kuncinya terletak pada yang pertama adalah kedekatan kita dengan Allah. Sholat adalah ibadah yang dalam situasi apapun kita harus senantiasa menunaikannya. Ketika kita sedang dalam keadaan sehat walafiat, kita diperintahkan sholat dengan berdiri. Ketika kita mungkin dalam keadaan yang kurang sehat atau kondisi fisik tertentu, kita tetap diperintahkan sholat walaupun dengan duduk. Bahkan dalam situasi yang sangat sulit karena kesehatan kita tetap diperintahkan untuk sholat dengan berbaring. Bahkan ketika sedang bepergian sekalipun, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat walaupun dengan sholat jamak atau sholat jamak qashar. Bahkan dalam situasi perang sekalipun masih diperintahkan melaksanakan sholat, yaitu sholat khauf. Dan kalau kita bandingkan dengan rukun Islam yang lainnya, ibadah sholat adalah ibadah yang paling lengkap, ibadah yang dalam berbagai aspek, berbagai hajat dalam kehidupan kita diperintahkan untuk menunaikan sholat. Agar kita mendapatkan keberkahan dan kemudahan rizki, kita diberikan tuntunan untuk melaksanakan sholat sunnah duha. Agar kita mendapatkan pikiran dan jiwa yang tenang, kita diberikan tuntunan untuk melaksanakan sholat tahajud. Agar kita dapat mengambil keputusan-keputusan yang benar, keputusan-keputusan yang tidak keliru, kita diberikan tuntunan menunaikan sholat hajat dan tuntunan-tuntunan sholat yang lainnya. Karena dengan sholat itu
kita senantiasa bertaut dengan Allah, kita senantiasa dengan Allah, senantiasa berkomunikasi, dan kita mendapatkan ketenangan. Dan ketenangan itu adalah salah satu kunci untuk kita mendapatkan kebahagiaan, dan kedekatan dengan Allah itu adalah kunci untuk kita senantiasa mendapatkan bimbingan dan pertolongan dalam setiap aspek kehidupan kita. Mudah-mudahan kita sekalian termasuk hamba Allah yang muttaqin, dan di antara ciri hamba yang muttaqin adalah mereka yang senantiasa melaksanakan sholat dengan khusyuk, melaksanakan sholat dengan niat beribadah kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum biistiqamati ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Sidang Jumat rahimakumullah. Salah satu hal penting yang terkait dengan sholat bukanlah lamanya kita beribadah, tetapi konsistensi kita di dalam beribadah. Jika dihitung dengan waktu, sholat kita sesungguhnya tidak membutuhkan waktu yang lama. Dan ini memberikan kepada kita satu tuntunan betapa banyak hal yang besar ditentukan oleh langkah-langkah baik, walaupun langkah baik itu sederhana dan mudah dilakukan. Yang kedua, salah satu tuntunan dalam pelaksanaan sholat adalah intensitasnya. Sehingga kebaikan-kebaikan yang dilaksanakan secara intens, walaupun sedikit, akan membawa perubahan yang sangat besar. Bahkan kalau kita kaitkan ini dengan hadis Nabi, Rasulullah bersabda, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Perbuatan yang paling dicintai oleh Allah adalah perbuatan yang dilaksanakan secara dawam, secara konsisten, walaupun sangat sedikit. Karena itu maka sholat sesungguhnya mendidik kita untuk menjadi orang yang senantiasa berkomitmen melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, walaupun mungkin tugas itu sesuatu yang mudah dilaksanakan. Sholat memberikan kepada kita tuntunan untuk tidak menyepelekan persoalan, karena banyak masalah besar itu dimulai ketika kita menyepelekan sesuatu yang kecil. Disinilah kenapa kemudian sekali lagi frekuensi dan intensitas pelaksanaan sholat itu menjadi kunci agar kita senantiasa engage, kita senantiasa bertaut dengan Allah dan senantiasa ingat dengan Allah, karena pada dasarnya dimanapun kita berada, Allah melihat kita walaupun kita tidak melihat Allah. Sehingga dengan sikap ini kita menyadari bahwa berbuat baik disaksikan atau tidak oleh manusia, Allah melihatnya. Berbuat tidak baik diketahui atau tidak oleh manusia, Allah juga melihatnya. Dan inilah mengapa kemudian sholat dikaitkan dengan bagaimana ibadah ini dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Inilah ibadah yang Quran berulang kali memberikan kepada kita pelajaran bagaimana agar anak-anak kita dan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa konsisten melaksanakan sholat sebagaimana doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati.
Ya Allah, jadikanlah aku orang yang konsisten istiqomah melaksanakan sholat, dan juga keturunanku, anak cucuku menjadi orang-orang yang juga konsisten melaksanakan sholat. Kita tidak hanya cukup menjadi orang yang baik, orang yang soleh, tapi juga harus menjadi orang yang menciptakan kebaikan atau orang yang muslih. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga menjadi hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang konsisten melaksanakan sholat, dan hamba Allah yang senantiasa berusaha mengajak anak-anak kita, keluarga kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang konsisten melaksanakan ibadah sholat sebagai wujud dan kebaktian mereka dan ketakwaan mereka kepada Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kepada Allah, semoga doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.